Ya, salam saudara-saudara, mari kita bicara tentang eksekusi mati Michael Servetus ya tahun 1553. Ini satu topik yang banyak orang ingin tahu, termasuk mengenainya itu telah beredar satu kesalahpahaman yang sangat luas, sangat masif beredar di mana-mana. Dan kalau Anda perhatikan, itu tendensinya sangat emosional ya, karena mereka tidak suka dengan Calvin atau karena mereka tidak suka plus tidak setuju dengan teologi Calvin. Dan karena itu saudara-saudara, setelah menonton video ini, kalau Anda merasa bahwa ini informasi yang penting, silakan bagikan kepada sebanyak mungkin orang supaya kita memberikan informasi-informasi yang berimbang kepada publik. Dan di akhir dari video ini, saya akan cantumkan bagi Anda referensi-referensi yang saya rujuk untuk materi video ini, termasuk Anda bisa baca dan memiliki pemahaman yang lebih lanjut dan lebih dalam tentang isu ini. Oke, satu pertanyaan saja dan ini pertanyaan yang straight to the point ya. Apakah Calvin membunuh Michael Servetus? Jawaban saya adalah tidak. Calvin tidak membunuh Michael Servetus. Nah, saya tahu jawaban saya itu tidak populer dan mungkin waktu dengar itu kening Anda itu berkerut. Kenapa kok Pak Diki bilang bukan Calvin yang membunuh Michael Servetus? Ya, Calvin tidak membunuh Michael Servetus. Silakan duduk yang tenang, karena saya akan menyajikan bagi Anda 7 baris pertimbangan sejarah. Sekali lagi, 7 baris pertimbangan sejarah yang mendukung jawaban saya tadi. Dan pertimbangan-pertimbangan itu bukan hanya saling terkait satu sama lainnya, tapi mungkin, sangat mungkin, mayoritas diantaranya belum pernah Anda dengar sama sekali. Kita mulai dari pertimbangan yang pertama ya. Sebelum eksekusi mati itu dilakukan tahun 1553, Calvin dan Servetus itu sudah saling mengenal satu sama lain selama kurang lebih 20 tahun. Keduanya sama-sama tinggal di Paris, termasuk para pengikut dari Servetus juga tinggal di Paris ya. Servetus terkenal sebagai seorang yang sangat anti terhadap gereja Katolik. Dia menyatakan bahwa kepausan itu adalah temuan dari setan, dan karena saking antinya segala sesuatu yang berhubungan dengan gereja, itu dia tolak sebagai milik iblis. Doktrin Tritunggal itu menjadi sasaran utama penolakan Servetus, termasuk dia juga muncul dengan mengajarkan kristologi yang bertendensi Arian, dan doktrin Allah yang dianut oleh Servetus itu bertendensi panteistik. Dia mengklaim menemukan kebenaran-kebenaran baru dan gereja dituduh telah melenceng, menyimpang sangat jauh dari kebenaran-kebenaran Alkitab yang sebenarnya selama ribuan tahun. Kalau Anda membaca tulisan Servetus, Anda menemukan dekorasi demi dekorasi, klaim-klaim yang sangat heboh, sangat bombastis, bahkan bisa dikatakan ultra hyperbolik. Nah, pertanyaan, kalau Anda jadi Calvin pada masa itu, apakah Anda akan diam saja? Tentu saja tidak. Keduanya telah terlibat polemik dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan 9 tahun sebelum Servetus dieksekusi mati tahun 1534, keduanya pernah janjian untuk ketemu di Paris dan mengadakan perdebatan terbuka. Calvin datang memenuhi kesepakatan itu, Servetus tidak datang, tidak nongol batang hidungnya. Kedua, meskipun beberapa tahun sebelum eksekusi mati Servetus telah ada semacam perdebatan di Eropa pada masa itu tentang apakah para bidat itu harus dipersekusi dan dihukum mati atau tidak. Tapi poin saya itu begini, kalau Anda hidup pada abad ke-16 di Eropa, Anda tidak akan kaget melihat para bidat itu dipersekusi dan dieksekusi mati. Anda mau tahu kenapa? Karena pada masa itu menjadi bidat itu bukan sekadar kamu percaya ajaran sesat dan mengajarkan ajaran sesat, kemudian kamu pulang dan tidur. Bukan hanya itu. Para bidat pada masa itu bukan hanya mengajarkan ajaran sesat, tapi akibat ajaran-ajaran mereka terjadi gejolak sosial, menimbulkan disorder dalam masyarakat, ketidakstabilan dalam masyarakat, pemberontakan, protes, dan keributan di jalanan. Itulah sebabnya menjadi bidat dan mengajarkan bidat pada masa itu tidak sekadar dilihat sebagai masalah agama, tapi dilihat sebagai masalah sosial dan masalah politik, dan karena itu ditangani secara sosial dan juga secara politik dan secara hukum. Nah, itu persoalan konteks ya, tapi pertanyaan pentingnya sekarang adalah coba sebutkan bagi saya nama orang-orang lain yang dikaitkan dengan Calvin, kemudian orang menuduh Calvin sebagai pembunuh berdarah dingin, monster haus darah, dan bertanggung jawab
atas kematian dari orang-orang itu? Coba sebutkan. Saya tidak yakin ada nama orang-orang lain yang muncul di benak Anda segera saat ini. Fakta bahwa di benak Anda hanya muncul nama Servetus karena memang hanya Servetus yang mengalami eksekusi itu di tempat di mana Calvin dianggap sebagai orang yang punya otoritas pada masa itu. Artinya merupakan fakta sejarah bahwa Calvin dan Genewanya saat itu mereka tidak berkeliling kemana-mana, ngejar-ngejar para bidat, kemudian tangkap mereka, kemudian persekusi mereka, kemudian membunuh mereka, dan tangan mereka itu berlumuran darah tiap-tiap hari. Kesan semacam itu tidak ada di dalam kenyataan. Jadi kalau orang memblow up bahwa Calvin yang bertanggung jawab, Calvin yang membunuh Michael Servetus, sebenarnya motifnya apa? Tujuannya apa? Apa yang mendorong orang memblow up demikian? Apakah Calvin yang saat itu sudah tinggal di Jenewa yang mengundang Servetus? Servetus, datang kamu ke Jenewa, menjebak Servetus, kemudian mengeksekusinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mengantar kita kepada poin yang ketiga. Servetus di dalam polemik berkepanjangan dengan Calvin tidak sekadar berpolemik dalam rangka membela ajaran-ajaran sesatnya, sama sekali tidak. Dia terobsesi dengan Calvin dan menjadikan Calvin sebagai target. Calvin pernah mengirimkan kepada Servetus institutionya untuk dibaca oleh Servetus. Servetus tidak lama kemudian mengirimkan kembali institutio itu disertai dengan coretan-coretan dan catatan-catatan memenuhi setiap halaman institutio. Termasuk Servetus mengirimkan 30 surat kepada Calvin, surat polemik yang tidak dijawab oleh Calvin. Nah, Anda menyebut itu apa? Itu sebuah polemik biasa karena ada dua pihak yang saling tidak setuju satu sama lain, atau sebuah manifestasi dari obsesi terhadap Calvin. Calvin tidak menjawab surat-surat itu karena Servetus memang bukan target dari Calvin. Calvin terlibat di dalam polemik itu, tapi Calvin tidak fokus kepada Servetus semata-mata. Di sisi lain, Servetus terkesan seperti orang yang kurang kerjaan dan bahkan seperti seorang stalker, ya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Sebelum eksekusi mati Servetus di Jenewa tahun 1553, dalam korespondensi mereka, Calvin sudah memperingatkan Servetus, "Don't come, jangan datang ke Jenewa." Calvin bahkan menyatakan dengan eksplisit, otoritas saya di Jenewa itu tidak cukup untuk membuat kamu lolos. Kamu bisa keluar hidup-hidup dari Jenewa. Karena itu jangan datang ke Jenewa. Nah, banyak orang berpikir bahwa Calvin berbohong, mengatakan dia tidak punya otoritas yang cukup di Jenewa untuk meloloskan Servetus. Nah, itu akan saya jawab nanti. Tapi faktanya Calvin memang bilang begitu dan sudah memperingatkan Servetus untuk jangan pernah datang ke Jenewa. Maka pertanyaannya, kenapa Servetus yang datang ke Jenewa? Tidak ada yang undang dia datang ke Jenewa. Tidak ada yang suruh dia datang ke Jenewa. Dia sudah berkeliling ke beberapa tempat menggunakan sejumlah nama samaran, tapi mendadak dia datang ke Jenewa. Kenapa? Apa yang mendorongnya datang ke Jenewa? Apakah dia goblok atau dia gila? Nah, saya tidak percaya Servetus itu goblok. Saya juga tidak percaya dia gila. Maka ada jawaban lain yang akan saya kasih tahu saudara di poin berikutnya. Poin yang kelima. Menurut para ahli sejarah reformasi, Servetus datang ke Jenewa karena pandangan eskatologinya atau yang disebut dengan teologi apokaliptiknya. Servetus percaya bahwa Kristus akan datang kembali pada akhir abad ke-16. Penghulu malaikat akan turun ke bumi, kemudian membawa sejarah dunia kepada akhirnya. Nah, karena pandangan tersebut bahwa dunia dan manusia tidak akan bertahan lebih lama lagi, maka opsi bagi Servetus adalah kematian sebagai martir. Dan ini menjelaskan kenapa dia terobsesi dengan Calvin, kenapa dia menggunakan hiperbola, retorika-retorika yang memaksudkan supaya membuat orang itu menjadi gusar. Anda harus ingat, faktanya adalah tidak ada orang yang mengejar dia ke Paris sana, kemudian menyeret dia ke Jenewa. Tidak, dia sendiri yang datang ke Jenewa, yang dia sudah tahu dia tidak akan lolos kalau dia datang, dan bahkan sudah diperingatkan oleh Calvin. Pada tahun 1553, ketika Calvin sedang berkhotbah, mendadak Servetus muncul di hadapannya dan memang
Tidak pakai lama, Servetus segera ditangkap, kemudian diadili dan dieksekusi mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Keenam, pertanyaannya adalah apa, bagaimana, dan sejauh mana peran Calvin dalam proses peradilan hingga eksekusi itu dilaksanakan. Apakah Calvin yang memutuskan eksekusi mati itu? Nah, jawaban untuk pertanyaan terakhir tadi adalah sama sekali tidak. Yang memutuskan itu bukan Calvin. Yang memutuskan itu adalah Dewan Kota Jenewa. Dewan Kota Jenewa saat Servetus ditangkap memang meminta Calvin menulis tuduhan-tuduhan teologis terkait pandangan bidat Servetus. Tapi bukan Calvin yang memutuskan eksekusi itu. Satu kali lagi, Dewan Kota itu bahkan tidak menerima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Calvin. Mereka tidak terima pandangan Calvin begitu saja. Sebelum eksekusi itu dilakukan, Dewan Kota Jenewa bahkan mengirimkan surat kepada Dewan Kota dari 4 kota yang lain, ya, kota Zurich, kota Vienna, kota Bern, dan kota Basel. Dan jawaban dari kota-kota itu seragam, Servetus harus dieksekusi mati. Artinya, kembali ke poin sebelumnya, Calvin tidak berbohong ketika dia mengatakan otoritasnya tidak cukup kuat meloloskan Servetus kalau Servetus datang. Makanya sebelumnya tadi saya katakan, Calvin bahkan sudah memperingatkan Servetus, don't come. Servetus yang membawa dirinya sendiri ke Jenewa dan mengalami peristiwa itu. Artinya dia mencari kematiannya sendiri, dan itu terkait dengan pandangan eskatologinya yang tadi saya sudah sebutkan. Poin terakhir, poin yang ketujuh, setelah Dewan Kota Jenewa memutuskan mengeksekusi Servetus dengan cara membakarnya hidup-hidup, saudara perlu tahu, Calvin bahkan meminta kepada Dewan Kota untuk jangan gunakan cara itu, tapi gunakan cara yang lebih soft, yaitu hukuman pancung. Nah, mungkin Anda pikir bakar dan pancung itu sama saja karena orangnya tetap mati. No, tidak sama saja. Kalau Anda dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup, itu adalah sebuah penyiksaan yang luar biasa menyakitkan. Dibutuhkan kurang lebih 30 menit sebelum Anda mati. Mempertimbangkan hal itu, Calvin bilang jangan gunakan cara bakar hidup-hidup, tapi gunakan pancung, kematian yang cepat dan kurang menyakitkan dibandingkan dengan cara dibakar. Sayang sekali Dewan Kota tidak mendengar saran dari Calvin. Mereka tetap menggunakan cara bakar hidup-hidup dan mengeksekusinya untuk Servetus. Itulah 7 baris pertimbangan sejarah yang seharusnya sudah cukup untuk mendasari jawaban saya tadi. Tidak, Calvin tidak membunuh Michael Servetus dengan kesan seperti yang diedarkan secara luas melalui propaganda-propaganda anti Calvin di mana-mana. Tapi masih ada satu pertanyaan lain. Kenapa orang memblow up gagasan bahwa Calvin yang membunuh Servetus, seakan-akan Calvin adalah aktor utama dari kematian Servetus? Apa alasan paling mendasarnya orang melakukan propaganda demikian? Nah, saya punya jawaban sejarahnya. Mungkin akan saya bahas di seri lanjutan dari topik ini. Tapi sambil menantikan itu, silakan lihat di screen. Saya sudah cantumkan referensi-referensi yang saya rujuk, yang bisa Anda dapatkan dan Anda baca untuk mendalami isu kontroversial ini. Salam, Tuhan memberkati.